Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan lanjut ke part berikutnya di dalam masih ke pertemuan 2 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Caesar Zipper, kemudian row 13. Di sini kita akan membahas tentang polyalphabetic zipper. Nah, di sini dibuat oleh Leon Battista Alberti pada tahun 1467. Dia dikenal dengan nama Decipher yang kemudian berkembang menjadi tabula recta. Nah, kita bisa membayangkan ya, ini di sini ada pusat rotornya bekerja, kemudian ini lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, lingkaran kelima. Jadi nanti lingkaran keempat, lingkaran kelima tadi misalkan bisa diputar ke kiri atau ke kanan, kemudian nanti pastinya ini akan bergeser ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat pergeseran berapa karakter yang diinginkan oleh si pembuat pesan. Jadi di sini nanti kita samakan yaitu A1, 27, 54, 79. Nah, nanti tinggal diputar-putar sesuai dengan keinginan kita dengan total numeriknya yaitu 1 hingga 99 kemudian 100 di sini ya. 100 itu adalah 0000 ini ya. Nah, ternyata setelah itu dirasa mempersulit diri sendiri. Nah, kemudian berkembanglah menjadi tabel tabula recta, yaitu dimensinya adalah sama, 26 kolom dan 26 baris. Di mana kolom pertama itu A, kolom kedua B, dan seterusnya hingga kolom terakhir yaitu Z. Begitu pula dengan baris juga sama, yaitu baris pertama itu A, baris kedua B, hingga baris terakhir adalah Z. Nah, di sini kita bisa melihat, jika A ketemu dengan A, maka hasilnya adalah A. Jika B ketemu dengan A, maka hasilnya B, dan seterusnya. Nah, nanti ini sebagai plain text dan bawahnya sebagai kunci atau key-nya. Jadi misalkan, jika diketahui plain text-nya adalah DE, maka kuncinya apa nih? Kuncinya BC. Maka di sini D ketemu B, yaitu adalah jadi E. Kemudian E ketemu C, yaitu adalah G. Nanti ciphertext-nya adalah E dan G, misalkan seperti itu. Oke, itu kira-kira pembacaan dari tabel Decipher sama dengan tabel dibandingkan dengan tabel tabula recta. Kemudian, nah di sini polyalphabetic zipper itu ada beberapa contoh, antara lain adalah Vigenère zipper, Before zipper, serta AutoKey zipper. Kemudian Vigenère zipper. Di sini Vigenère zipper itu ditemukan oleh Giovan Battista Pilastro pada tahun 1553 dan dikembangkan oleh Blaise Vigenère. Karena menemukan kunci yang lebih aman, yaitu namanya AutoKey zipper. Nah, AutoKey zipper nanti akan kita bahas di pertemuan ini di pembahasan paling akhir. Nah, menurut William Stirling, Vigenère zipper adalah salah satu algoritma kriptografi yang tergolong masih sederhana. Tetapi bukan sangat dasar ya, tapi hanya sederhana. Menurut William Stirling tahun 2014. Kemudian Vigenère zipper menggunakan bujur sangkar Vigenère atau tadi kita sebut sebagai tabula recta yang diperoleh dari proses perhitungan Caesar zipper. Kemudian pada abad ke-19, Vigenère zipper dipecahkan oleh Friedrich Kasiski dengan cara mengidentifikasi panjang kunci yang digunakan. Nah, bagaimana proses perhitungan dari Vigenère zipper tersebut? Di sini diulang nih. Mengulang kunci monoalfabetik sebanyak n periode, di mana n periode sama dengan panjang plain text dibagi dengan panjang kunci. Persamaan umumnya, untuk mendapatkan ciphertext ke I itu berarti perulangan kesekian ya, atau karakter kesekian, itu dengan cara mengenkripsikan plain text ke I ditambahkan dengan kunci ke I di modulus 26. Kalau tadi kan plain text ditambahkan dengan 3, kalau di Caesar zipper ya, plain text ditambahkan dengan 3, kemudian di modulus 26. Nah, ini sudah mulai ada kunci nih. Kalau tadi kan kuncinya yaitu 3 tadi, kalau di Caesar zipper, dan row 13 berarti kuncinya adalah 13. Kemudian, baris kedua ini, ciphertext ke I sama dengan plain text ke I ditambahkan dengan key ke I mod n. Kenapa kok n?
Karena n itu untuk Vigener dengan jumlah karakter tertentu. Misalkan yang dienkripsi adalah bilangan biner, maka n-nya adalah 2. Kalau bilangan oktal berarti nanti ada 8. Bilangan heksadesimal berarti ada 16. Bilangan ASCII berarti ada 256 dan seterusnya. Berarti sesuaikan dengan n-nya. Nah, ini kenapa menggunakan 26 masih sama dengan aturan sebelumnya, yaitu 26 itu didapat dari alfabet A sampai dengan Z. Nah, untuk mendekripsikan, beda ya, dekripsi sama deskripsi ya. Kalau proses dekripsi itu adalah mengubah ciphertext ke dalam plain text. Kalau deskripsi itu menjelaskan sebuah penjelasan tertentu dengan menggunakan dalam bentuk paragraf. Itu kalau deskripsi ya. Nah, ini di mana ini plain text-nya ke I sama dengan ciphertext ke I dikurangi K ke I. K atau kunci ya, K atau kunci ke I mod 26. Di mana M itu panjang kunci, I itu adalah 1, 2, 3, yaitu dari panjang kuncinya berapa, urutan panjang kuncinya. Oke, kemudian kita next. Contoh kasus, saya mempunyai plain text Universitas Dian Nuswantoro. Kuncinya misalkan Polke. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mereplikasi kunci sebanyak panjang dari plain text-nya. Berarti di sini kalau Universitas Dian Nuswantoro berarti Polke sebanyak karakter sampai dengan karakter terakhir tadi. Pak, apakah kita harus membuat Polke terus sampai ke belakang dan jika masih sisa tetap harus ditambahkan? Tidak. Saya persingkat dulu. Misalkan kalau plain text-nya itu universitas, maka di sini berarti Polke, berarti POLKE itu sampai huruf E yang di sini ya. Kemudian POLKE terus P sampai universitas berarti hanya Polke P gitu ya. Sampai situ aja cukup. Itu jika plain text-nya universitas. Kalau Universitas Dian Nuswantoro berarti disesuaikan panjangnya. Seperti ini. Nah, ini kebetulan plain text-nya itu sama dengan panjang kuncinya jika direplikasi. Oke. Kemudian, ini misalkan saya kotak. Jumlahkan antara U dengan P. U dengan P yaitu U itu adalah karakter ke-20 dan P itu karakter ke-15. U itu plain text, P adalah K-nya atau kuncinya. Kemudian kita dapatkan angka yaitu 20 ditambah 15 itu 35, dimodulus 26 yaitu sama dengan 9. Maka 9 itu adalah huruf ke J. Kemudian, maka ciphertext-nya U dengan P tadi menjadi J. Kemudian N dengan O. N dengan O itu menjadi apa? N itu huruf ke-13, O itu huruf ke-14. Kemudian jika dijumlahkan menjadi 27. Jika dimodulus 26 adalah 1. 1 itu adalah huruf B. Nanti kita bisa lihat sesuai dengan tabel yang di atas ini ya. Nah, maka ciphertext-nya adalah sudah kita ketahui ya, dua karakternya yaitu J dan B. Kalau sudah diketahui, nanti tinggal dilanjutkan. Oke, sudah. Nah, di sini, jika kita ketahui, sebentar. Pak, kalau mendekripsikan kembali, berarti mengubah dari ciphertext ke plain text. Bagaimana caranya? Berarti gimana caranya? Maka J, misalkan ini J ya, J di sini berarti 9. Diapakan? Dikurangi dengan K, K-nya 15. Maka hasilnya misalkan minus sekian. Kemudian dimodulus 26. Pasti nanti hasilnya ketemu yaitu huruf P. Kemudian B juga sama, 1 dikurangi dengan kuncinya adalah 14, jadi misalkan min berapa ya? Min 13. Nanti di modulus 26. Di modulus 26 nanti hasilnya pasti muncul angka 13 dan hasilnya pasti hurufnya adalah N. Dan seterusnya. Konsepnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini cara kedua ketika kita menggunakan algoritma Vigener-Cipher. Algoritma kedua itu kita, proses kedua
di algoritma Vigener-Cipher itu dengan menggunakan tabel tabula recta atau bujur sangkar Vigener. Langkahnya adalah nomor 1, kolom merupakan plain text, berarti kolom itu yang atas ini ya, berarti ya. Yang ke bawah itu kolom ya. Kemudian baris merupakan kunci, baris ini merupakan kunci. Kemudian cari titik potong antara kolom dan baris. Ingat, kolom dan baris. Kenapa kok saya tidak menyebut baris dan kolom? Karena plain text-nya itu di kolom, kemudian kuncinya baru baris ya. Jadi, cari titik potong antara kolom dan baris, yaitu plain text pada kolom dan kunci pada baris, kemudian dicari titik temunya. Setelah itu, huruf tersebut yang terpilih itu merupakan ciphertext-nya. Contoh, tadi sudah saya berikan contoh juga ya, tadi yang di depan ya. Misalkan, plain text-nya E, kuncinya B, maka dicari E dengan B titik potongnya, berarti ketemu di sini adalah F ya. Nah, F itu merupakan ciphertext-nya. Kemudian, Pak, jika diketahui ciphertext-nya dan kuncinya, bagaimana cara menentukan plain text-nya? Sama, berarti dibalik. Misalkan, jika diketahui ciphertext-nya adalah F dengan kunci B, maka kunci B itu di sini, pasti di baris B ini tadi, pasti ada satu huruf, yaitu huruf F. Itu letaknya di mana? Kita cari dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Ternyata F itu ada di sini. Maka dia ada di kolom apa sih? Ada di kolom E. Maka E adalah plain text-nya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk Vigener dengan menggunakan tabel tabula recta atau bujur sangkar Vigener. Nah, kalau kalian ingin menggunakan yang seperti ini, silahkan. Ada yang suka menggunakan tabel, ada yang suka menggunakan rumus, saya perbolehkan. Yang penting, nanti ketika ada soal ujian, dikerjakan dengan caranya. Kalau menggunakan rumus, berarti nanti ditulis rumusnya sampai dengan perhitungannya. Kalau dengan tabel, maka silahkan dibuat tabelnya. Tabel tidak harus lengkap. Untuk plain text, A sampai Z lengkap. Tapi untuk kunci, misalkan, kuncinya ABCD, berarti ABCD saja di sini nih. Yang E sampai dengan Z tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi nanti kalian tinggal membuat ABCD tadi, kemudian ke kanan full. Nah, nanti tinggal diarsir. Nanti tinggal diarsir mana yang merupakan titik potong antara plain text dan kunci. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Contoh seperti ini, contoh ketika kita menggunakan tabel. Nah, misalkan ada keterangan Dian Nuswantoro. Nah, kemudian dari Dian Nuswantoro tadi diketahui kuncinya adalah Polke. Maka berarti kita replikasi terlebih dahulu, yaitu Polke, kemudian Polk. E-nya tidak ada ya, karena apa? Kita samakan dengan plain text-nya, dengan panjang plain text. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu tabel seperti ini, nah, kita tinggal membuat tabel tabula rectanya seperti ini. Jadi, untuk plain text harus A sampai dengan Z. Itu untuk plain text ya. Nah, untuk K berarti kunci untuk sesuaikan dengan Polke tadi ya. POLKE, dan seterusnya. Kita buat seperti ini. Nah, seterusnya kita tinggal buat. Berarti ini dimulai dari P, terus ke kanan, tinggal kita hafalkan alfabet kita. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian kalau sudah sampai Z, kembali lagi ke huruf A, B, C, sampai dengan terakhirnya itu adalah O. Begitu pula dengan O, L, K, dan E itu kita tinggal, berarti kolom pertama itu nanti pasti sama dengan Q-nya, yaitu Polke, kemudian berikutnya nanti menyesuaikan. Misalkan nih, D dengan P. Berarti plain text-nya D, Q-nya P, maka ini yang diarsir, yaitu S. Begitu pula seterusnya. I dengan O, berarti I dengan O tadi di sini jadinya adalah W. Kemudian A dengan L, berarti A di sini dengan L nanti jadinya juga L. Dan seterusnya N dengan K, berarti N di sini, K-nya di sini nanti kita cari titik potongnya yaitu X. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi misalkan W dengan L berarti W di sini, L
L di sini ya, berarti nanti cari titik potongnya adalah di sini. Berarti ketemu ciphertextnya adalah H. Nah, nanti kalau sudah ketemu semua, tinggal kita tuliskan, ini kan P itu plaintext, K itu kunci atau key. Nah, tinggal nanti dibuat baris berikutnya yaitu C merupakan ciphertextnya. Seperti ini. Nah, ciphertextnya dari sini, kemudian sertakan tabelnya ketika nanti ikut ujian ya. Sertakan tabelnya ini. Jadi saya tahu, oh iya, D dengan P, apakah D dengan P itu ketemu S? Betul enggak? Kemudian misalkan saya random checking lagi, W dengan L, apakah W di sini dengan L nanti ketemunya apakah H? Oh iya, betul. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kita ketemu C, ciphertextnya adalah SWL, XR, JGH, KRI, CC, Y, dan seterusnya. Oke. Mudah ya ketika kita menggunakan tabel tabula recta. Silahkan kalian bisa menggunakan tabel tabula recta atau kalian bisa menggunakan formula atau penjumlahan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Nah, ini untuk Vigener Zipper. Saya lanjutkan ke algoritma berikutnya, yaitu before zipper. Perhatikan tabel tabula recta yang ada di sini. Tabel tabula rectanya itu menggunakan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Terus di bawah juga Q-nya juga sama, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, yang berbeda perhatikan di sini nih. Untuk kolom A, masih sama ya, A, B, C, dan seterusnya. Kolom B sampai dengan kolom Z itu yang berbeda. Berbedanya di mana? Harusnya kalau di kolom B itu berarti di sini harusnya tertulis B ya. Nah, ini before zipper itu dibalik. B-nya itu ditaruh di kolom Z. Kemudian C, D, E sampai dengan Z-nya itu ada di kolom B. Dibalik seperti itu. Ya, kalau kalian ingin membuat tabel seperti ini, silahkan. Saya sarankan membuat setelah A, jangan langsung Z, X, Z, Y, X, W, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Karena apa? Otak kita terbiasa mengurutkan alfabet itu dari apa? Dari depan ke belakang. Bukan dari belakang ke depan. Saya juga sama, saya pun sama normal itu ketika kita menggunakan menghafal Z, Y, kemudian apa Y, X, W, dan seterusnya itu saya lebih kesulitan. Tetapi ketika saya menggunakan huruf A, B, C, D, E sampai Z, itu kita akan terbiasa dan pastinya hafal. Nah, saya sarankan daripada untuk menanggulangi kesalahan, berarti kita setelah kita buat A di sini, ketikkan yang paling bawah, yang paling belakang dulu, B, C, D, E sampai ke kiri ya, ke kiri, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai dengan Z. Jadi dari kanan ke kiri menuliskan huruf alfabetnya. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, ini ditemukan oleh Sir Francis Buford. Kemudian Buford merupakan pengembang dari Vigener Zipper dengan tabel tabula rectanya pada huruf B diganti dengan huruf Z. Tadi sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Nah, begitu pula dengan contoh kasusnya juga sama. Berarti kalau sudah ketemu tabelnya, maka kita tinggal membuat. Jika diketahui plaintext sama key-nya masih sama dengan yang di Vigener Zipper, ciphertextnya apa sih? Maka kita tinggal buat nih. Setelah kita buat plaintext-nya A sampai Z, kemudian kuncinya pol K, kolom pertama masih sama pol K ya. Nah, habis P, kemudian Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C ke kiri. Begitu pula seterusnya, untuk sampai E juga sama. Habis E, daripada kita menghafal ke kanan itu hurufnya berkurang, berkurang 1, 1, 1, mending kita bertambah aja. Berarti dari E tambah 1 yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, dan seterusnya sampai dengan Z. Ketika sampai dengan Z, maka kita ulangi lagi dari A, B, C, D. Selesai. Maaf. Jadi kalau kita sudah selesai, tinggal kita pasangkan. Misalkan D dengan P. D dengan P ketemunya adalah M. I dengan O. I-nya mana? I-nya di sini, O-nya di sini ya. Berarti baris kedua ya. Berarti ketemunya adalah G. Dan seterusnya. Misalkan O dengan O.
O-nya di sini, kemudian O-nya lagi di sini, O dengan O jadinya A. Ini O dengan K, berarti O dengan K. K-nya mana ini di sini? Nah, di sini berarti jadinya adalah W. Nah, kira-kira memasangkan hurufnya sama seperti itu. Oke, nanti muncul ciperteksnya, kemudian tinggal dituliskan. D dengan P nanti jadinya M, I dengan O jadinya G, dan seterusnya. O dengan O tadi jadinya A, O dengan K jadinya W, dan seterusnya. Nah, masih mudah ya membuat tabel. Nah, pastikan sering salahnya di sini. Sering salahnya ketika kita membuat tabel, itu kadang kita lupa alfabet. Saya yakin kalau kalian belajar alfabet, saya yakin bisa. Cuma kadang kalian itu kelupaan. VWXYZ, misalkan seperti itu. Misalkan VWXYZ, kadang VWYXZ. Ada yang seperti itu. Ya mungkin itu sepele ya. Tetapi apa? Ketika pemasangannya itu berbeda, nanti akan berpengaruh sekali nantinya. Walaupun kalian tahu setelah X, Y, Z. Tetapi kadang terbalik. Y, X, Z. Misalkan sepele seperti itu. Nah, kalian ini dituntut hanya untuk ketelitian. Di sini tidak dituntut harus pintar, harus cerdas, dan seterusnya. Enggak. Hanya dibutuhkan ketelitian. Kalau sudah teliti, pastinya memasangkan hurufnya pasti betul. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, misalkan nih, karena ini tabelnya banyak dan kecil-kecil, misalkan harusnya O dengan O di sini harusnya ketemunya A. Nah, tiba-tiba nggak tahu gimana, kalian mengurutkannya O-nya ke bawah seperti ini. Tiba-tiba ketemunya O dengan O jadinya X. Ya, salah-salahkan. Karena apa? X itu merupakan pertemuan antara L dan O, bukan O dengan O ya. Nah, misalkan contoh seperti itu aja sih. Jadi, sekali lagi, dibutuhkan hanya ketelitian atau kejelian. Ya, nanti kalau ujian, kalau memang kalian memang ingin menggunakan tabel, silahkan. Boleh. Tapi, bisa menggunakan penggaris atau tabel yang sekiranya itu bisa diurutkan. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan penggaris, kan kadang kita garis ke lurus aja, kadang kita turun ke bawah sedikit, atau mungkin kadang naik ke atas sedikit. Nanti ketika pada waktu mencari titik temu, kadang tidak ketemu di titik tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tadi before, kemudian algoritma terakhir di pertemuan ini adalah AutoKey. Sama, ditemukan oleh Giovan Battista Pilaso pada tahun 1564 dan disempurnakan oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1586. AutoKey Zipper merupakan solusi untuk menanggulangi terulangnya karakter tertentu pada sebuah kunci. Kemudian pengoperasian dari AutoKey tersebut dilakukan berdasarkan panjang kunci dan dihitung dengan menggunakan tabelnya adalah tabula recta. Tabula recta itu berarti yang dipakai oleh Vigenère Zipper ya. Kemudian kunci digabungkan dengan plaintext sehingga menghasilkan kunci baru sepanjang plaintext. Maksudnya gimana sih keterangan tersebut? Kita langsung coba buktikan nih. Misalkan ada contoh plaintextnya adalah Dian Swantoro. Kemudian kuncinya adalah Polke. Ini kunci yang saya buat warna biru nih ya. Dari kunci Polke tadi, kita buat nih. Kita replikasi kalau di di Vigenère Zipper sama Before Zipper, itu key-nya adalah Polke, kemudian di sini Polke, dan seterusnya ya. Nah, di AutoKey, kita mengulang, diambil dari karakter pertama plaintext sampai dengan maksimal dari plaintext tersebut. Misalkan, Polke, kemudian Dian Nuswa. Wah, di sini ya. Lah kenapa enggak Wantoro, Pak? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kan NTORO-nya tidak kepake nih. Di belakang sini kan sudah tidak kepake karena tidak ada pasangan untuk plaintext-nya. Jadi, kuncinya diulang dari plaintext sepanjang plaintext terakhir. Jadi misalkan Polke kemudian Dian Nuswa, selesai di sini. Nah, setelah itu baru kita membuat tabel tabula rectanya. Nah, di sini berarti kesulitannya apa? Kesulitannya ketika kita membuat sebuah tabel tabula rectanya. Karena tidak ada perulangan Polke, tidak. Tapi Polke, Dian, Nuswa. Nah, kita coba cek. Polke,
Dian Nus W gini aja ya. Nah, Pak, kenapa kok tidak ditulis A lagi, Pak? Nah, di sini sudah ada A, ngapain diulang kembali, ya kan? Kalau sudah ada karakter yang sama, kita tidak perlu mengulang kembali. Karena apa? Pastinya, misalkan kalau kita buat di bawah sini ada A, pastinya juga A itu sama dengan baris yang ada di sini, nanti di sini. Pasti sama. Oleh karena itu, kita tidak perlu membuat perulangan sedemikian rupa. Jadi, pastikan karakternya itu sudah terwakili oleh kunci yang sebelumnya. Karakter kunci sebelumnya. Berarti ini Polke, Dian, Nus, W. Ini aja ya. Tanpa ada A. Nah, kemudian sama. Kita pasangkan D sama P nanti jadi S. Berarti yang di sini sama dengan algoritma Vigener tadi ya. Nah, yang berbeda di sini nih. U dengan D nanti jadinya adalah X. U-nya di mana? U-nya di sini. Kemudian apa tadi? U dengan D. D-nya mana? D-nya. D-nya di sini. Oke, di sini ya. Nah, nanti di sini ketemunya adalah titik potongnya adalah huruf X. Kemudian misalkan O dengan A. O-nya di O-nya mana nih? O-nya di sini ya. Ini O. Kemudian turun ke bawah ada huruf A. A-nya mana nih A-nya? A di sini ya. O dengan A. Nah, misalkan di sini ya. Nah, nanti titik potongnya di situ nanti. Atau misalkan, kok O dengan A? Betul nih ya. O dengan A ya. O dengan A. Oh ya, O dengan A ini jadinya adalah U. O itu sendiri ya, di sini ya, ciphertext-nya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ketika kita ingin membuat ciphertext menggunakan tabel. Tetapi kalau kita menggunakan rumus, nanti bisa menggunakan penjumlahan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Inilah merupakan perbedaan antara Vigener Zipper, Before Zipper, dan AutoKey. Nah, untuk Vigener Zipper, sama plain text-nya, kuncinya sama, hasil ciphertext-nya seperti ini. Before Zipper, ciphertext-nya seperti ini. Nah, berbeda lagi dengan AutoKey. AutoKey itu SWLXR, itu sama dengan ciphertext yang ada di sini SWLXR, tapi setelah itu berbeda. Ini ada JGH, yang di sini adalah X, AW, NA, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan antara Vigener Zipper, Before Zipper, dan AutoKey Zipper. Nah, kira-kira pertemuan kita kali ini kita sudahi dulu. Nah, sebelum saya akhiri, seperti biasa ya, saya berikan penugasan. Nanti di situ silahkan kalian membuat sama dengan 10 digit nama kalian seperti yang di penugasan sebelumnya. 10 digit nama kalian. Kemudian kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah 5 digit NIM terakhir kalian. 5 digit NIM terakhir kalian. Pak, 5 digit NIM terakhir itu kan angka, Pak. Iya, angka. Terus gimana, Pak? Ya diubah menjadi huruf. Diubah menjadi huruf. Bagaimana cara merubah? Misalkan 01197 misalkan. Berarti 0 itu A, 11 itu berarti BB, ABB, 9 itu apa? C, 7 itu berarti misalkan H, misalkan ya. ABB, JH, misalkan. Berarti kuncinya ABB, JH. Lah, silahkan dibuat menggunakan Vigener Zipper, Before Zipper, sama AutoKey Zipper. Dengan plain text-nya adalah, misalkan tadi, kalau nama saya kan berarti Eko Hari RAC ya tadi ya. Berarti Eko Hari RAC, 10 digit karakter nama saya. Kemudian, di kuncinya adalah tadi, ABB, JH, misalkan. Ada yang misalkan bertanya, Pak, kalau nama saya itu tidak sampai 10 digit, Pak. Kira-kira gimana? Misalkan nama saya Supardi, berarti SUPARDI. Misalkan ada 7 karakter ya. Berarti tinggal direplikasi dari karakter-karakter pertama tadi. Supardi tadi berarti SUPARDI, SUP, sup, ya kan? Berarti 10 karakter seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan di Kulino. Gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa diulas di pertemuan untuk sharing. Nanti yang belum paham, silahkan kalian bisa bertanya
sebanyak mungkin nanti saya usahakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Gitu dari saya, sekian, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.